Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Septiani Dinila, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan pendekatan teaching at the right level untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Penerapan kampanye praktik baik dilaksanakan di SDN Bondongan di kelas 1A. Intervensi penerapan scaffolding melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penerapan pendekatan TARL atau teaching at the right level, yaitu bahwa secara umum karakteristik peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Peserta didik kelas rendah masih memerlukan perhatian yang lebih banyak dikarenakan masih lemah dalam berkonsentrasi, khususnya dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran matematika diperlukan scaffolding berupa bantuan dan bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Pemberian scaffolding melalui model PBL yaitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dan mendorong partisipasi aktif peserta didik selama pembelajaran, serta menerapkan pendekatan TARL dengan memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 1 pada mata pelajaran matematika mengenai materi mengenal bentuk melalui model problem based learning dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level. Situasi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini yaitu pertama, kegiatan pembelajaran masih menyamaratakan tingkat kemampuan peserta didik sehingga kurangnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, penerapan model pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan kurang bervariasi yang membuat pembelajaran menjadi monoton sehingga dalam pembelajaran peserta didik cenderung pasif dan kurang bersemangat. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan dan kurang termotivasi untuk belajar terutama dalam pelajaran matematika. Maka perlu melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan TARL sebagai pendekatan pembelajaran yang mengorganisasikan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Suharyani, Suwarti, dan Astuti tahun 2023. Sedangkan model pembelajaran PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. SMA Susarti dan Kurniawan tahun 2012. Dengan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran tersebut, diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, serta adanya bimbingan dan bantuan berupa scaffolding yang diberikan oleh guru atau teman sebayanya yang lebih mahir dan berkompeten melalui kegiatan diskusi, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, ada pun tantangan yang dihadapi. Pertama, peserta didik memiliki karakteristik dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga adanya keberagaman tingkat pemahaman setiap peserta didik. Implementasi pendekatan TARL membutuhkan waktu yang lebih lama, karena untuk melihat perkembangan tingkat pemahaman peserta didik membutuhkan beberapa asesmen atau evaluasi dalam pembelajaran. Menyusun LKPD atau soal evaluasi dengan memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga LKPD atau soal evaluasi dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi.
Pengelolaan kelas secara tepat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kemampuan peserta didik, agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang dipelajari. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan secara aktif dalam berdiskusi untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam pembelajaran sebagai bentuk scaffolding yaitu sebagai berikut. Menerapkan pendekatan teaching at the right level. Yang pertama yaitu melakukan wawancara kepada wali kelas untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan 3 tingkat kemampuan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, asesmen yang dibuat disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Mengimplementasikan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada sintak yang pertama, peserta didik diorientasikan pada masalah dengan mengamati gambar pada tayangan slide PowerPoint mengenai benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. 2. Peserta didik diberikan pertanyaan terbimbing untuk memberikan pendapat terkait benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. 3. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan dengan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Pada sintak kedua, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkatan level kemampuannya yang terdiri dari 4-5 orang. Peserta didik mendapatkan LKPD. Kemudian peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah mengenai benda segitiga, lengkung atau lingkaran, dan segi empat berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Pada sintak ketiga, peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan menyelesaikan tugas mengenai benda segitiga, lengkung atau lingkaran, dan segi empat yang sesuai berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Peserta didik didampingi oleh guru dalam menyelesaikan masalah. Pada sintak keempat, peserta didik pada setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tugas LKPD yang sudah dikerjakan. Pada sintak kelima, peserta didik dalam kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dari setiap kelompok lain. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Dampak yang diperoleh dalam mengimplementasikan pendekatan dan model pembelajaran sebagai scaffolding yaitu menunjukkan hasil belajar yang efektif. Hasil implementasi pendekatan TRL dalam proses pembelajaran yaitu peserta didik menjadi lebih aktif, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga mampu meningkatkan kemampuan kognitifnya dan memotivasi peserta didik dalam belajar sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam belajarnya. Hasil implementasi model pembelajaran PBL yaitu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan, pembelajaran menjadi lebih bermakna, serta mewadahi peserta didik yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Respon dari pihak yang terkait yaitu dengan menerapkan model PBL menggunakan pendekatan TRL telah menunjukkan respon yang positif, terlihat dari peserta didik yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan,
Dengan begitu, proses pembelajaran dengan model PBL menggunakan pendekatan TARL dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik karena adanya bimbingan dari guru dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Faktor keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut yaitu pertama, penerapan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu melalui pendekatan TARL dan model pembelajaran PBL. 2. Memberikan bimbingan dan bantuan berupa scaffolding yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Pengkondisian peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut yaitu bahwa melalui pendekatan dan model pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, sehingga mampu memfasilitasi setiap kebutuhan peserta didik dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Dengan begitu, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan berkolaborasi dan berdiskusi dalam diskusi kelompok, serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian praktik baik atau best practice yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.